Hanif Alatas dikata membuat framing bahwa yang membatalkan nasabah Ali di Indonesia ini hanya penulis dan Mama Gufron. Maksudnya Kiai Imad dan Mama Gufron saja. Lalu Kiai Imad memberikan gambaran dengan maraknya, makin berkembangnya organisasi PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, menunjukkan makin banyak kiai yang membatalkan nasabah alwi. Kemudian ditulisnya sebagai contoh, penulis akan sebutkan ulama-ulama Indonesia yang membatalkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini ada banyak 85 angka sampai 85 dengan tulisan dan ribuan lainnya. Menjawab framing Hanif DKK bahwa penulis menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama muktabar tentang nasabah alwi. Keabsahan nasabah alwi bukan hal baru, dalam kurung nawazil, yang tidak pernah dibahas para ulama sehingga membutuhkan istihad penggalian hukum yang baru. Nasabah alwi dan status mereka sebagai asrof dalam kurung sadah sudah sampai ke tangan para ulama yang kompeten dalam ilmu nasab, ilmu syariah, dan sejarah semenjak berabad-abad lalu. Kemudian disetujui mereka. Di sisi lain, taknu yang membatalkan nasabah alwi baru muncul beberapa tahun belakangan dari beberapa orang yang mengaku dirinya ulama. Itulah petikan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin yang kemudian menulis demikian. Kata Hanif DKK, keabsahan nasabah alwi bukan hal baru. Dari mana Hanif bisa mengatakan nasabah alwi absah beserta seluruh dalil yang telah nyata bahwa Abdullah baru disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab nasab setelah 535 tahun, dan nama Ubaid atau Ubaidillah bahkan hanya muncul dari pengakuan internal Ba'alwi sendiri yang kemudian mengatasnamakannya sama dengan Abdullah. Lalu absahnya dari mana? Ulama yang mengakui versus yang menolak. Kata Hanif, banyak ulama yang telah mengakui nasabah alwi. Ia mengurut beberapa nama mulai abad ke-5 sampai hari ini. Kita akan buktikan bahwa yang Hanif sebut sebelum abad ke-9H itu sebagiannya adalah dusta dan sebagiannya lagi adalah merebut kesejarahan jadid. Hanif DKK mengatakan, berikut kami tuangkan nama-nama tersebut secara ringkas. Kemudian Kiai Imad mencantumkan ada 13 nama, 1 sampai 13, yang kemudian langsung ditanggapi. Sehingga kita langsung saja pada tanggapannya. Perhatikan. Pertama, ia menyebut Syekh Al-Ubaidili yang wafat tahun 435H. Itu adalah klaim dusta dari Hanif DKK. Al-Ubaidili tidak pernah mengakui nasabah alwi. Ia memiliki sebuah kitab berjudul Tahzib Al-Ansab. Dalam kitab tersebut ia menyebut Ahmad bin Isa. Ia juga menyebut sebagian anak Ahmad bin Isa. Tetapi ia sama sekali tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid Ubaidillah Abdullah. Lalu dari mana Hanif DKK berani menempatkan Al-Ubaidili sebagai salah seorang yang mengisbat Ba'alwi? Di dalam footnote-nya, Hanif mengatakan hal itu berdasar kutipan Murtada Al-Zabidi yang wafat tahun 1205H. Tentu maksudnya dalam kitab Ar-Raudul Jali, sedangkan kitab Ar-Raudul Jali sudah penulis bahas sebelumnya bahwa ia terbukti kitab palsu.
Bukan kitab karya Murtadha Al-Zabidi, tetapi karya Hasan Muhammad Qasim dalam kurung W1394H. Lalu dipalsukan nama pengarangnya seakan-akan sebagai karya Murtadha Al-Zabidi. Keterangan lengkap tentang bahwa kitab ini bukan karya Murtadha Al-Zabidi bisa dibaca dalam tanda petik Mukaddimah versi cetak kitab Ar-Raddul Jali yang ditahqiq oleh Ba'zib. Lalu urutan 2 Hanif DKK menyebut nama Hasan Al-Alal dalam kurung 460H. Dan nomor 3 Abul Qasim An-Nahbad dalam kurung 490H. 2 nama yang disebut telah mengisbat nasab Ba'alawi itu hanya dusta. Ia berdasar sanad palsu yang dibuat oleh Salim bin Zindan dalam kurung W1969H. Nah, ini maksudnya tentu W1969M. Penulis telah jelaskan hal itu sebelumnya. Lalu Hanif menyebut urutan keempat nama Hasan bin Rashid dalam kurung 638H. Ini juga dusta. Hasan bin Rashid hanya menyebut nama Jadid, tidak menyebut Ba'alwi Abdurrahman As-Saqqaf. Itu pun tidak menyambungkannya kepada Ahmad bin Isa sebagaimana juga telah penulis terangkan sebelumnya secara detail. Begitu juga urutan kelima, Hanif menyebut nama Sa'aduddin Az-Zifari, itu juga kutipan dusta. Ia hanya bersandar kitab palsu yang terindikasi ditulis Salim bin Zindan. Kemudian Hanif DKK menyebut nama Al-Janadi dalam kurung W732H, pengarang kitab As-Suluk. Kitab ini sama sekali tidak menyebut silsilah nasab Ba'alwi Abdurrahman As-Saqqaf, tetapi menyebut silsilah Jadid, dan Jadid bukan adik Alwi. Ia orang lain yang tidak sah berhujah sejarah dengan kesejarahan orang lain. Penulis katakan kesejarahan orang lain karena kitab ini kitab sejarah yang tidak bisa mengisbat nasab. Jadi kitab ini walau menyebut silsilah Jadid bin Abdullah bin Isa, tetapi ia tidak bisa mengisbat Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa karena ia bukan kitab nasab. Ia hanya kitab sejarah yang isinya pula bertentangan dengan kitab nasab As-Sajarah Al-Barokah. Pada urutan ketujuh, Hanif DKK menyebut nama Abdullah Al-Yafi'i dalam kurung W768H, pengarang kitab Mir'at Al-Jinan sebagai ulama pengisbat Ba'alwi. Padahal Al-Yafi'i sama sekali tidak menyebut silsilah nasab Ba'alwi. Ia hanya membuat syair tentang Abu Alwi, dan Abu Alwi yang dikenal di masa Al-Yafi'i itu bukan keluarga Abdurrahman As-Saqqaf, tetapi keluarga Syarif Abdul Jadid. Keluarga Abdurrahman As-Saqqaf mengaku sebagai Abu Alwi di abad ke-9H dalam kurung tahun 895H. Lalu mengakui sisi kesejarahan Abu Alwi dan kemudian mulai memperkenalkan diri mereka sebagai Ba'alwi. Pada urutan ke-8, Hanif DKK menyebut Malik Abbas dalam kurung 778H. Penulis kitab Al-Ataya As-Saniyah karya sebagai yang mengisbat Ba'alwi, dan pernyataan itu tidak benar. Kitab itu menyebut nasab Syarif Abdul Jadid, bukan menyebut keluarga Abdurrahman As-Saqqaf. Tidak bisa Ba'alwi berhujah untuk kesejarahan nasabnya dengan mengutip kesejarahan nasab Syarif Abdul Jadid, karena tidak terbukti Jadid mempunyai adik Alwi. Kemudian urutan ke-9, Hanif DKK menyebut Al-Khosroji dalam kurung W812H, pengarang kitab Al-Iqt Al-Fakhir. Kitab ini pula tidak bisa menjadi hujah nasab Ba'alwi karena di dalamnya sama sekali tidak disebut silsilah Ba'alwi Abdurrahman As-Saqqaf. Yang disebut adalah Abu Alwi Syarif Abdul Jadid. Inilah 9 kitab yang diklaim Hanif DKK sebagai kitab yang mengisbat Ba'alwi yang ditulis sebelum abad ke-9H. Semuanya tidak menyebut nasab Ba'alwi Abdurrahman As-Saqqaf, tetapi menyebut nama Syarif Abdul Jadid. Dan semuanya bukan kitab nasab yang menurut para ahli nasab. Selain kitab nasab tidak sah dijadikan rujukan dalam pengisbatan nasab.
ketika kitab-kitab di atas tidak sah mengisbat nasab Syarif Abdul Jadid, tentu untuk mengisbat nasab Pak Alwi Abdurrahman Assegaf lebih tidak sah lagi, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi dalam kurung leluhur Pak Alwi Abdurrahman Assegaf. Ini ada 3 kutipan, kita langsung saja. Ada tulisan lanjutnya. Setelah menyebutkan kitab-kitab abad ke-8, lalu Hanif BKK menyebut 100 lebih kitab mulai abad ke-9 sampai masa kekinian. Tetapi ia tidak menyebut kitab Al-Buqa Al-Musiqa karya Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kurung B895H. Kenapa? Karena kitab inilah kitab yang pertama yang secara formal memuat silsilah Ba'alwi Abdurrahman Assegaf sampai kepada Ahmad bin Isa. Ia adalah kitab internal Ba'alwi yang di dalamnya memuat kronologi bagaimana nama Abdullah yang terdapat dalam As-Suluk dalam kurung 732H diasumsikan oleh Ali As-Sakron sebagai Ubaidillah, lalu disebut Ubay. Sebenarnya ada satu kitab lagi di abad 9 yang patut dicurigai sebagai kreator nasab Ba'alwi, yaitu kitab karya seseorang yang disebut sebagai murid Abdurrahman Assegaf yang bernama Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dalam kurung W855H. Tanda tanya. Kitab itu berisi hurafat-hurafat bernama kitab Al-Jauhar As-Syafaf. Tetapi kitab tersebut mencurigakan. Nama Abdurrahman bin Muhammad yang mempunyai kitab Al-Jauhar As-Syafaf tercatat dalam kitab Hadiyat Al-Arifin karya Ismail Basha Al-Babani telah wafat tahun 724H. Begitu pula dalam kitab Mu'jam Al-Mu'alifin karya Ridho Kahalah. Lalu bagaimana seseorang yang telah wafat tahun 724H dapat hidup lagi di abad ke-9H, lalu mengarang kitab yang berjudul sama Al-Jauhar As-Syafaf dan kemudian wafat tahun 855H. Oleh karena kemuskilan dan keanehan itu, patut dicurigai kitab itu adalah kitab palsu yang diatribusikan karya Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Maka kita timpakan seluruh tanggung jawab kreasi nasab Ba'alwi ini kepada kitab Al-Buqa Al-Musiqa. Kitab-kitab yang memuat silsilah Ba'alwi setelah kitab Al-Buqa Al-Musiqa yang disebutkan Hanif BKK itu, walaupun jumlahnya ratusan, tidak dapat menjadi hujah nasab Ba'alwi karena semuanya merujuk kepada kitab Al-Buqa Al-Musiqa. Dalam kaidah para ahli nasab, banyaknya kitab tidak bisa dijadikan hujah tersambungnya nasab jika semuanya berasal dari satu referensi yang sama, yaitu sesuai kata pakar nasab yang telah disebut di bagian depan, yaitu Khalil bin Ibrahim yang mengatakan banyaknya kitab-kitab referensi tidak bisa dijadikan hujah jika diambil dari sumber yang sama. Kemudian ini ada yang unik, Kiai Haji Imaduddin Usman menulis, Hanif Alatas BKK membuat framing bahwa yang membatalkan nasab Ba'alwi di Indonesia ini hanya penulis dan Mama Gufron. Maksudnya Kiai Imad dan Mama Gufron saja. Lalu Kiai Imad memberikan gambaran dengan maraknya, makin berkembangnya organisasi PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, menunjukkan makin banyak kiai yang membatalkan nasab Ba'alwi. Kemudian ditulisnya sebagai contoh, penulis akan sebutkan ulama-ulama Indonesia yang membatalkan Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini ada banyak 85 angka sampai 85 dengan tulisan dan ribuan lainnya. Kemudian kelanjutan dari itu panjang ini yang cenderung bersifat spesifik. Silakan dibaca sendiri ya. Jadi yang belum memiliki buku ini bisa mencarinya di
HP masing-masing. Cukup dengan 200.000 rupiah sudah bisa mendapatkan buku yang sangat penting ini.